Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anton dari Informatika Angkatan 2017 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Prototype Smart Door untuk Sistem Pemantauan Pengunjung yang dibimbing oleh Bapak Adi Wibowo. Apa saja yang melatar belakangi penelitian ini? Tentunya kita tahu akhir-akhir ini kita umat manusia sedang dilanda wabah virus corona yang biasa disebut dengan COVID-19. Virus ini dapat menular dengan cepat dan mematikan, bahkan menyebabkan kematian. Sehingga grafik kematian karena virus ini pun semakin pesat. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal itu disebabkan karena COVID-19 dapat menyebar dengan mudah tanpa kita sadari. Cara penularan virus ini yaitu dapat melalui dari air liur, bersin, batuk, ataupun melalui permukaan barang yang pernah disentuh orang yang terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, kita harus menerapkan dan mengindahkan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Beberapa protokol kesehatan tersebut adalah menggunakan masker, menjaga kesehatan, dan menjaga jarak. Perhatian lebih terhadap tempat umum yang dikunjungi manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari ketika di luar rumah. Salah satunya adalah menuju ke tempat umum, yaitu tempat belanja, supermarket, atau mall, atau yang lain-lain. Karena tidak dipungkiri, kita akan menyentuh barang umum secara bergantian. Contohnya adalah gagang pintu. Namun, dengan teknologi saat ini, terdapat banyak peneliti yang melakukan penelitian untuk mencegah atau menghentikan penyebaran virus ini. Salah satu usahanya adalah dengan mengembangkan IoT atau Internet of Things dengan sistem otomatis. Namun, di beberapa tempat masih menggunakan cara manual untuk mengecek masker, mengecek suhu tubuh manusia, dan menghitung pengunjung suatu ruangan. Hal tersebut memiliki resiko kepada petugas keamanan, seperti kelalaian, kesalahan, ataupun kecelakaan saat menjalankan tugasnya karena terlalu dekat dengan pengunjung, sehingga dapat menyebabkan penularan virus ini. Contoh penelitian untuk menangani kasus COVID-19 seperti pintu pintar, penghitung otomatis, deteksi masker, dan mengukur suhu otomatis tanpa kontak. Sehingga pada penelitian ini memiliki ide untuk menggabungkan hal tersebut dan terciptalah prototype Smart Door untuk sistem pemantauan pengunjung. Lalu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah mengembangkan prototype Smart Door untuk sistem pemantauan pengunjung yang berupa deteksi masker, deteksi suhu badan, dan pembatasan kapasitas ruangan. Penelitian ini memiliki tujuan membuat prototipe Smart Door untuk membantu pemantauan pengunjung pada suatu ruangan yang dapat berbasis IoT. Tatkala hanya itu, manfaat juga didapatkan, menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan dalam perkuliahan dan memberikan kontribusi ilmu terkait topik Internet of Things IoT khususnya pada sistem pemantauan pengunjung pada sebuah ruangan. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri dari 6 poin. Yang pertama, mendeteksi alat yang digunakan adalah kamera laptop atau handphone yang digunakan sebagai pendeteksi masker. Deteksi masker tidak dibahas secara detail dalam machine learning karena deteksi masker memanfaatkan trackable mesin. Mendeteksi suhu tubuh menggunakan sensor G906 dan untuk menghitung pengunjung keluar atau masuk ruangan menggunakan sensor PIR. Sedangkan untuk mengatur kapasitas suatu ruangan dan mengatur batas suhu normal pada pengunjung dilakukan melalui website. Yang kedua, rancangan ataupun rakitan alat masih dalam bentuk prototipe dengan satu pintu untuk keluar dan masuk ke ruangan sebagai alat simulator untuk mendeskripsikan kejadian sebenarnya. Yang ketiga, penerapan implementasi aplikasi web sebagai media pemantauan dibatasi dengan satu aktor saja, yaitu admin. Yang keempat, pengecekan masker, suhu, dan keluar atau masuk ruangan hanya dilakukan secara satu persatu, tidak dapat dilakukan secara beramai-ramai. Hal ini disesuaikan dengan protokol kesehatan untuk tetap menjaga jarak. Yang kelima, pintu otomatis akan terbuka jika pengunjung mendekati pintu, dan pintu akan
tertutup secara otomatis bila pengunjung menjauhi pintu. Pengunjung dapat masuk dalam sebuah ruangan ketika status ruangan masih memiliki sisa kapasitas, pengunjung terdeteksi menggunakan masker, dan pengunjung memiliki suhu tubuh normal. Sedangkan ketika pengunjung ingin keluar ruangan, hanya perlu mendekat ke pintu agar pintu terbuka secara otomatis. Dan yang terakhir adalah pengunjung dikatakan memasuki atau meninggalkan ruangan apabila orang telah melewati pintu. Hal ini dikarenakan pengunjung bisa saja tidak jadi masuk atau keluar ruangan ketika pintu telah terbuka, sehingga penghitungan data dapat berganti secara real-time dengan benar. Literatur review adalah penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti. Pada penelitian ini memiliki 7 referensi yang berkaitan, yang dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah deteksi masker yang dilakukan oleh Fadlur Rahman, cek suhu otomatis yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti Onto Wijro dan kawan-kawan, atau Wulandari, atau Hikmat dan kawan-kawan. Sedangkan pintu otomatis dilakukan oleh Zanova dan kawan-kawan, ataupun Ulfiat dan kawan-kawan yang juga menghitung jumlah pengunjung otomatis. Dan terdapat Ardiansyah dan kawan-kawan untuk menghitung otomatis pengunjung yang masuk ke dalam sebuah ruangan. Lalu, komponen embedded system yang digunakan adalah microcontroller WeMOS D1 dengan port Wi-Fi. Kemudian yang kedua, sensor PIR yang digunakan untuk mendeteksi adanya kehadiran manusia atau mendeteksi pergerakan. Yang ketiga, ada sensor ultrasonik. Sensor ini digunakan untuk membaca jarak suatu objek. Yang keempat, buzzer. Buzzer sebagai alarm berbahaya yang akan menyala ketika terdapat pengunjung yang memiliki suhu tidak normal. LCD 16x2. LCD ini akan menampilkan hasil dari cek suhu. Servo SG90 untuk menggerakkan buka dan tutup pintu. Dan sensor suhu GY906 untuk mengukur suhu manusia. Berikut ini adalah arsitektur sistem dari prototipe smart door, di mana user dapat menggunakan laptop atau handphone atau perangkat lainnya yang akan tersambung dengan web. Web akan mengirimkan data mengenai penggunaan masker ke microcontroller. Kemudian, microcontroller WeMOS D1 akan menunggu hasil dari cek sensor HCSR04 atau sensor ultrasonik, sensor GY906 atau sensor suhu, dan sensor PIR. Sensor PIR ada 2, yaitu sensor PIR dan sensor PIR 2, di mana sensor PIR diletakkan pada luar ruangan, sedangkan sensor PIR 2 diletakkan pada dalam ruangan. Kemudian, WeMOS D1 akan memproses data tersebut dan menjalankan kejadian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada servo SG90 atau buzzer atau LCD 16x2. Arsitektur sistem bagian web. Web akan memberikan data threshold yang berupa nilai kapasitas ruangan dan suhu normal pengunjung melalui web. Web juga akan mengirimkan data terkait penggunaan masker ke microcontroller. Website ini dibangun menggunakan framework kode Igniter dan basis data MySQL. Arsitektur sistem bagian embedded system. Embedded system pada penelitian ini, WeMOS D1 akan menerima hasil cek masker dari website. Setelah itu, akan menerima nilai jarak dari sensor SHCR04 ultrasonik dengan nilai cm yang akan mengaktifkan sensor GY906 untuk cek suhu ketika jaraknya adalah 5 cm, dan WeMOS D1 akan menerima nilai dari sensor PIR 1 ataupun PIR 2, sehingga hal tersebut membuat microcontroller WeMOS D1 dapat mengontrol servo atau LCD ataupun buzzer yang menjadi indikator pada prototipe smart door. Pengembangan web. Selanjutnya adalah pengembangan web. Pengembangan web pada penelitian ini menggunakan metode pengembangan iconic process yang memiliki 4 tahapannya. 4 tahapan tersebut adalah yang pertama, requirement. Requirement akan mendapatkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, domain modeling,
GUI storyboard, dan use case diagram. Tahap yang kedua yaitu fase analisis atau preliminary design, di mana robustness analysis akan mendapatkan robustness diagram, kemudian akan mengupdate domain model awal sehingga memperoleh atribut pada kelasnya. Tahap yang ketiga adalah detail design, di mana kita membuat sequence diagram agar dapat memperjelas interaksi user, lalu mendapatkan kelas diagram dari update domain model sebelumnya. Dan tahap yang terakhir adalah tahap implementasi, yang diantaranya melakukan coding atau unit testing, dan integration dan scenario testing. Terdapat 10 kebutuhan fungsional pada sistem ini, di mana aktor dari ketujuh kebutuhan fungsional pada sistem ini dijalankan oleh admin. Sedangkan aktor lainnya adalah sensor G906 pada poin ke-8, sensor PIR pada poin ke-9, dan microcontroller pada kebutuhan fungsional poin ke-10. Lalu, terdapat 2 kebutuhan non-fungsional, yaitu yang pertama, aplikasi web dapat dijalankan di berbagai browser yang mendukung HTML5 dan JavaScript, dan yang kedua adalah aplikasi web dapat dijalankan dan terhubung dengan sistem tertanam selama terkoneksi dengan internet. Berdasarkan tahap pertama, yaitu requirement, kita mendapatkan domain model awal, seperti yang tertera pada gambar. Terdapat 4 kelas domain, yaitu user, pengaturan, microcontroller, dan riwayat. Lalu, setelah itu, terdapat use case diagram, di mana terdapat 10 use case utama yang terdiri dari 6 use case utama untuk aplikasi web smart door dengan aktor admin dan 4 use case pada prototype smart door. Dengan aktor pada use case mengukur suhu adalah sensor GY906, untuk use case mendeteksi orang masuk atau keluar ruangan oleh sensor PIR, dan microcontroller Windows 1 memiliki keempat use case tersebut. Berikut ini adalah update domain model awal berdasar robustness diagram, sehingga mendapat atribut dan penambahan kelas pada domain modelnya. Pada domain awal hanya memiliki 4 kelas, sedangkan setelah diupdate memiliki 15 kelas. Setelah dilakukan sequence diagramming, kemudian akan mengupdate domain model sebelumnya, sehingga mendapat kelas diagram. Pada kelas diagram, kelas yang menunjukkan IoT terdapat pada entity microcontroller dan controller microcontroller. Pengembangan alat. Berikut adalah pengembangan alat yang terdiri dari 3 tahap, yaitu merancang rangkaian dari alat embedded system dari prototype smart door, kemudian ada algoritma yang berupa flowchart, algoritma umum untuk keluar dan masuk ruangan, dan yang terakhir adalah rencana pengujian alat atau testing. Berikut adalah rancangan rangkaian pada prototype smart door. Selanjutnya adalah algoritma umum yang berupa flowchart. Algoritma akan dibagi menjadi 2, yaitu untuk masuk ruangan dan untuk keluar ruangan. Algoritma untuk masuk ruangan yang pertama, user akan mengeset batas kapasitas ruangan dan batas suhu pengunjung pada aplikasi website. Kemudian, apabila terdapat sisa kapasitas ruangan, maka akan proses cek masker, sehingga pada website akan mengaktifkan deteksi masker. Apabila tidak ada sisa kapasitas ruangan, akan mengecek terus-menerus mengenai sisa kapasitas ruangan tersebut. Kemudian, apabila terdeteksi masker, maka berikutnya akan cek suhu dengan diberi waktu selama 5 detik. Ketika tidak terdeteksi menggunakan masker, maka kembali ke proses cek sisa kapasitas ruangan. Sebelum cek suhu, kita diperintahkan untuk mendekati alatnya. Ketika mendekati alat cek suhu, akan terdapat sensor ultrasonik yang akan mendeteksi objek. Jika sensor ultrasonik mendeteksi objek dengan jarak kurang dari sama dengan 5 cm dan waktunya kurang dari sama dengan 5 detik, maka sensor G906 mendeteksi suhu. Apabila sensor ultrasonik mendeteksi objek
dengan jarak lebih dari 5 cm, maka akan terus-menerus mengecek objek tersebut memiliki jarak berapa. Apabila lebih dari 5 detik, kemudian akan kembali ke proses cek sisa kapasitas ruangan. Kemudian sensor G906 mendeteksi suhu. Ketika hasil cek suhu lebih dari batas suhu pengunjung, maka indikator peringatan akan menyala, yaitu buzzer yang akan berbunyi seperti itu. Apabila hasil cek suhu kurang dari batas suhu pengunjung, maka diberikan waktu 5 detik untuk melewati pintu, di mana di luar ruangan itu terdapat sensor PIR yang akan mendeteksi objek. Jika objek terdeteksi, maka diberikan waktu 5 detik untuk melewati pintu yang terbuka. Ketika objek tidak terdeteksi, maka sensor PIR akan mendeteksi objek terus-menerus secara 5 detik. Dalam waktu 5 detik maksudnya. Setelah pintu terbuka, akan diberikan waktu 5 detik untuk pintu itu terbuka. Ini untuk memastikan pengunjung masuk ruangan atau tidak jadi masuk ruangan. Ketika objek melewati pintu, sensor PIR 2 akan menunggu deteksi objek. Apabila objek terdeteksi lebih dari 5 detik, maka akan kembali lagi ke proses cek sisa kapasitas ruangan. Sedangkan apabila objek terdeteksi kurang dari 5 detik, berarti dapat dipastikan pengunjung memasuki ruangan, dan terjadilah proses penambahan pengunjung dan pengurangan sisa kapasitas ruangan. Kemudian indikator pengunjung masuk ruangan akan menyala, yaitu tampilan pada web. Kemudian pintu akan tertutup. Selesai. Sedangkan algoritma untuk keluar ruangan, pengunjung akan mendekati pintu dengan sensor PIR 2 yang akan mendeteksi objek. Ketika objek terdeteksi, maka pintu akan terbuka. Sedangkan apabila objek tidak terdeteksi, maka pintu akan tertutup. Pintu terbuka dengan waktu 5 detik. Ketika telah melewati pintu, akan terdapat sensor PIR yang menunggu untuk mendeteksi objek. Apabila objek terdeteksi kurang dari 5 detik, maka dapat dipastikan pengunjung keluar dari ruangan, sehingga terjadi proses penambahan sisa kapasitas dan pengurangan pengunjung. Apabila objek terdeteksi lebih dari 5 detik, maka pintu akan tertutup. Ketika terjadi proses penambahan sisa kapasitas dan pengurangan pengunjung, pada website akan menampilkan perubahan data secara real time. Baik, seperti inilah tampilan websitenya. Ketika kita pertama kali mengakses website ini, website SmartDoor ini akan diarahkan ke halaman landing page. Di sini terdapat informasi mengenai status ruangan, yaitu data terkait mengenai pengunjung dan sisa kapasitas. Di sini ada deteksi masker yang akan aktif ketika memiliki sisa kapasitas. Apabila tidak memiliki atau dalam artian pengunjung penuh, maka fitur deteksi masker akan mati. Di pojok kanan atas ini terdapat tombol login yang akan kita klik akan membuka halaman baru dengan memberikan username dan password, kemudian enter atau tekan tombol login. Kita akan menuju ke halaman dashboard. Di sini terdapat informasi mengenai status ruangan seperti tadi di landing page, dan juga mengenai pengaturan pada ruangan, yaitu kapasitas maksimal dan suhu maksimal. Kemudian pada halaman pengaturan, kita bisa mengatur kapasitas ruangan dan batas suhu. Selanjutnya adalah ganti password. Di sini kita bisa mengganti password dari akun ini dan memberikan password lama, password baru, dan konfirmasi password baru. Oke, selanjutnya kita akan mensimulasikan alatnya. Beginilah kita ketika kita tidak menggunakan masker. Pada website tidak akan ada instruksi apapun. Walaupun kita langsung menuju ke cek suhu, tidak akan menampilkan apapun juga, tidak bekerja. Ataupun ketika kita langsung ingin memasuki sebuah ruangan dengan pintu masuk arah ke sini, pintu pun tidak akan terbuka. Hal yang harus kita lakukan adalah pertama-tama kita cek masker. Tentunya kita harus menggunakan masker. Website pun mendeteksi bahwa kita menggunakan masker dan memberikan kita instruksi untuk cek suhu. Setelah cek suhu, barulah kita dapat
masuk ke ruangan. Sedangkan ketika orang ingin keluar ruangan, orang tersebut hanya perlu mendekati pintu, kemudian melewati pintunya. Ketika kedua sensor PIR mendeteksi adanya objek, maka pintu tidak akan membuka untuk orang keluar ataupun orang yang akan masuk ke ruangan. Kesimpulan pada penelitian ini adalah dihasilkan prototipe smart door untuk sistem pemantauan pengunjung berupa deteksi masker, deteksi suhu badan, dan pemberian kapasitas ruangan yang terdiri dari dua arsitektur sistem yang berupa aplikasi web dan embedded system. Yang kedua, hasil pengujian alat telah sesuai dengan algoritma yang diinginkan. Dalam pengujiannya, hanya terdapat satu kondisi pengunjung yang dapat dikatakan memasuki ruangan, dan terdapat 6 kondisi pengunjung untuk dikatakan keluar dari ruangan. Dan yang terakhir, pengujian aplikasi yang telah terintegrasi dengan alat dilakukan menggunakan metode black box testing. Dengan hasil kesimpulan diterima dengan total 24 pengujian. Cara. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, menggunakan satu pintu untuk keluar atau masuk ruangan dapat dilakukan. Namun, terdapat kondisi ketika pengunjung mendekati pintu dan pintu terbuka, ketika itu akan menimbulkan ambigu atau keraguan dalam penghitungan pada orang yang akan dianggap masuk atau keluar ruangan, sehingga disarankan untuk menggunakan dua pintu, agar kejadian tersebut dapat diatasi dengan lebih baik. Dan yang kedua adalah dapat menggunakan modul kamera untuk Arduino untuk menyederhanakan bentuk prototipe, walaupun membutuhkan tambahan biaya. Terima kasih.